Pernah nggak sih kamu lagi asik scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba muncul notifikasi dari dia? Atau mungkin nggak ada notifikasi, tapi pikiran tentang dia tuh kayak pop-up ads yang nggak bisa di-close. Tiap buka story, diam-diam nyari namanya di deretan pertama. Bahkan, hal-hal sepele kayak lihat angka jam kembar, 11.11 misalnya, langsung bikin kamu mikir, wah, ini pasti semesta lagi ngasih kode tentang dia. Padahal dia lagi upload story lagi nyobain filter muka aneh doang. Aku dulu, oh my god, jangan ditanya. Lebih parah dari itu kayaknya. Rasanya tuh kayak lagi nonton drama Korea yang roller coaster emosinya. Senengnya kayak dapet lotre, sedihnya kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Setiap lagu galau di radio tuh auto relate sama dia. Lihat quotes cinta di Pinterest langsung mikir, ini mah gue banget sama dia. Aku yakin 1000%. Ini pasti twin flame aku. Nggak mungkin enggak. Tapi makin lama kok aku ngerasa kayak lagi lari maraton sendirian ya. Nafasku sesak, kakiku pegal, dan aku mulai kehilangan jejak diriku sendiri. Terus di satu titik, aku nanya ke diri sendiri, jujur banget. Ini beneran twin flame yang katanya cinta sejati itu? Atau aku cuma lagi kecanduan sama dia, kayak lagi nonton series yang bikin penasaran tapi nggak sehat. Hari ini, duduk manis ya. Anggap aja kita lagi quality time virtual, curhat dari hati ke hati sambil nyeruput teh anget. Aku pengen kita ngobrolin lebih dalam, lebih jujur, tentang gimana sih caranya ngebedain mana twin flame yang katanya deep connection itu. Sama mana obsesi yang bikin kita lupa caranya napas. Karena percayalah, aku tahu banget rasanya gak mudah. Kayak lagi jalan di labirin yang dindingnya tuh muka dia semua. Oke, flashback dikit ya. Gimana sih awalnya aku bisa kenal sama istilah twin flame yang katanya mistis-mistis itu? Well, semuanya gara-gara algoritma TikTok yang ajaib. Tiba-tiba muncul video random dengan caption bombastis. Sering lihat angka kembar, itu tandanya twin flame kamu lagi mikirin kamu. Dan otakku yang lagi desperate langsung kayak kesambar geledek. OMG, jangan-jangan dia. Selama ini kode-kode dari semesta tuh dia. Padahal ya, mari kita realistis sedikit. Angka kembar itu muncul karena ya emang jam digital tuh angkanya gitu-gitu aja. Jam 11.11 ya pasti ada tiap hari. Maksudnya aku aja yang terlalu berharap. Waktu itu, pemahaman aku soal twin flame tuh masih cetek banget kayak kolam renang anak-anak. Yang aku tangkep cuma cinta yang super intens, kayak satu jiwa yang dibelah dua terus ketemu lagi. Kayak di novel-novel romantis yang tokoh utamanya ditakdirkan bersama. Melewati badai, pasti akhirnya bersatu di pelaminan. Aku mikirnya, twin flame tuh kayak soulmate versi upgrade, yang level cintanya udah unlimited. Tapi ternyata, setelah nyemplung lebih dalam, oh boy, gak sesimpel itu Ferguso. Nah disinilah bagian yang agak malu-maluin, tapi ya udahlah ya. Namanya juga pengalaman. Aku inget banget, saking yakinnya. Dia twin flame aku sampai bikin akun Instagram palsu. Akun kedua, ketiga, keempat, cuman buat mantengin story-nya dari jauh. Paranoia level dewa. Takut dia nge-hide aku dari close friend atau apalah. Lebih parah lagi, aku bisa nangis sesenggukan cuma gara-gara dia nge-like postingan cewek lain. Di otakku langsung muncul scene sinetron. Oh, jadi ini toh sainganku. Padahal ya, dia bahkan gak tahu aku lagi drama queen di balik layar HP. Aku inget, tiap malam sebelum tidur, ritual wajibku adalah berdoa khusyuk. Ya Allah, tolong dia balas chat aku secepatnya, biar aku gak penasaran lagi. Tapi makin lama, aku ngerasa ada yang aneh. Kok aku kayak makin kecil ya di hadapan dia? Kok semua energiku cuma terkuras buat mikirin dia? Aku kayak lupa sama hobi aku, sama teman-teman aku, bahkan sama diriku sendiri. Pernah gak kamu ngerasain kayak gitu?
Kayak hidup kamu tuh isinya cuma dia dan segala hal tentang dia. Kayak kamu tuh standby 24 jam selama seminggu nungguin sinyal dari dia. Kayak kamu tuh lupa caranya ketawa lepas, kecuali gara-gara jokes receh dia. Akhirnya, di tengah kegalauan yang udah stadium akhir, aku mulai nyari jawaban. Aku googling dengan kata kunci, beda twin flame dan obsesi, sampai mata perih. Nonton video YouTube dari berbagai coach dan terapis cinta. Baca artikel-artikel yang kadang bikin manggut-manggut, kadang bikin makin bingung. Terus, di suatu malam yang sunyi, aku nemu satu kalimat yang kayak petir di siang bolong. Twin flame itu bukan tentang bagaimana dia membuatmu merasa, tapi tentang bagaimana keberadaannya memicu pertumbuhanmu. Boom, itu nyentil banget ubun-ubunku. Dari situ aku mulai mikir lebih dalam. Selama ini, aku ngejar dia tuh bukan karena cinta yang sehat, tapi lebih karena aku takut sendirian. Aku takut gak ada yang nerima aku apa adanya. Aku kira, dengan adanya dia di hidupku, semua kekosongan di dalam diriku bakal terisi. Padahal, kenyataannya, kekosongan itu adanya di dalam, bukan di luar. Dan cuma aku sendiri yang bisa mengisinya. Aku pengen kamu juga tahu ini. Kamu tuh udah utuh sejak awal. Kamu gak butuh validasi dari siapapun buat merasa berharga. Kamu gak perlu orang lain buat melengkapi dirimu. Kamu udah lengkap. Percayalah. Oke sobat cinta semuanya, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak nyindir diri sendiri. Tapi penting banget buat self-awareness. Waktu itu aku sadar, kayaknya ini bukan cinta deh, tapi lebih ke obsesi. Tandanya apa aja? Nih, dengerin baik-baik. Pertama, tiap kali dia gak bales chat dalam waktu normal versiku. Yang sebenarnya gak normal karena tiap menit dicekin. Aku langsung panik. Pikiran langsung liar kemana-mana. Jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan dia lagi sama orang lain. Jangan-jangan HP-nya rusak. Oke, yang terakhir agak maksa. Kedua, tiap kali dia gak update story seharian, aku langsung ngerasa ada yang hilang dari timeline hidupku. Muncul lagi pikiran-pikiran irasional. Dia kenapa ya? Kok tumben? Apa dia lagi offline sama seseorang? Padahal, ya mungkin aja dia lagi rebahan sambil nonton Netflix tanpa pengen pamer ke dunia. Ketiga, aku sampai replay voice note dia berkali-kali. Bukan karena ada info penting, tapi cuma buat dengerin suaranya. Kayak lagi dengerin playlist favorit aja gitu. Secara general, ini tanda-tanda kalau kamu mungkin lagi kejebak obsesi. Kamu selalu stalking semua media sosialnya, bahkan sampai deep like postingan zaman purba. Kamu rela ngorbanin harga diri, ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak nyaman buat kamu, cuma biar dapet sedikit aja perhatian dari dia. Kamu ngerasa hidup kamu tuh hampa dan gak berarti kalau nggak ada dia. Semua rencana masa depan kamu tuh selalu ada nama dia di dalamnya. Padahal belum tentu dia punya rencana yang sama. Kamu ngerasa nggak bisa lepas meskipun dia udah jelas-jelas nyakitin kamu, mengabaikan kamu, atau bahkan memperlakukan kamu dengan buruk. Ada aja alasan di kepala kamu buat bertahan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kamu ngerasa lebih banyak cemas, sakit hati, insecure, dan overthinking daripada damai, bahagia, dan merasa aman dalam hubungan ini, itu mungkin bukan cinta yang sehat. Itu tanda kamu lagi bergumul dengan obsesi yang mengatasnamakan cinta. Ini bagian yang memang gak kalah penting, proses healing. Proses buat pelan-pelan ngelepasin keterikatan yang gak sehat ini. Buat aku, awalnya berat banget kayak aku lagi berhenti ngisep permen, padahal udah kecanduan dari kecil. Akhirnya, dengan tekad bulat dan sedikit paksaan dari diri sendiri, aku beraniin diri buat unfollow semua akun media sosialnya. Aku mute semua notifikasi tentang dia. Aku stop kebiasaan stalking yang udah kayak hobi itu. Awalnya tangan gatel pengen buka profilnya lagi, tapi aku alihkan dengan ngelakuin hal lain. Berat banget, tapi makin lama kayak ada kabut tebal yang perlahan menghilang. Aku mulai ngerasa, oh
ini toh rasanya punya ruang sendiri lagi. Aku mulai balik lagi jadi aku yang dulu, sebelum semua tentang dia. Aku mulai ngelakuin hal-hal kecil yang dulu aku lupain karena terlalu fokus sama dia. Nonton film-film favorit yang udah lama gak ditonton, nyoba resep-resep baru di internet, yang kadang gagal tapi seru. Ngobrol ngalor ngidul sama teman-teman yang selama ini agak terlupakan. Hal-hal simple yang ternyata bisa bikin aku ketawa lagi tanpa harus nunggu jokes dari dia. Setelah melewati badai obsesi itu, aku mulai punya pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu sebenarnya twin flame. Ternyata, twin flame itu bukan seseorang yang ditakdirkan untuk selalu bersatu dengan kita dalam ikatan romantis. Lebih dari itu, twin flame adalah cermin jiwa. Dia hadir dalam hidup kita bukan untuk membuat kita selalu berbunga-bunga, tapi untuk memantulkan kembali semua luka, semua ketakutan, semua bagian dari diri kita yang belum sembuh. Dia datang untuk bikin kita sadar. Di dalam diri kamu ada luka ini loh. Kamu siap nggak buat menghadapinya dan menyembuhkannya? Kadang, twin flame hadir bukan untuk menemani kita selamanya dalam hubungan yang konvensional, tapi untuk menjadi katalisator, pemicu perubahan yang mendalam dalam diri kita. Dia datang untuk mengajari kita satu pelajaran penting. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri dengan utuh, sebelum kita bisa mencintai orang lain dengan sehat. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa galau, bingung, kok dia ngejauh, kok hubungan ini penuh drama, coba deh tarik napas dalam-dalam. Lalu tanya ke diri kamu dengan jujur, ini cinta yang membangun? Atau aku cuma lagi takut kehilangan ilusi tentang dia? Aku layak dicintai apa adanya. Aku berharga tanpa syarat. Aku utuh dan lengkap di dalam diriku sendiri. Aku cukup. Ingat ya, kamu nggak salah kalau pernah merasakan obsesi. Kamu nggak gagal dalam percintaan. Kamu cuma lagi belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Mencintai diri sendiri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Dan itu adalah perjalanan yang paling indah dan paling penting dalam hidupmu. Kalau kamu punya cerita atau insight lain tentang bedanya twin flame dan obsesi, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi kekuatan dan pencerahan buat orang lain yang lagi berjuang dengan hal yang sama. Dan kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin juga butuh dengerin ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga diri baik-baik ya.